Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan dimakan oleh gelapnya hutan pinus. Di sebuah pos pendakian tua yang sudah jarang dilewati, 4 orang pendaki, Arya, Bagas, Citra, dan Denny, sedang melakukan repacking terakhir. Arya, sebagai ketua rombongan, mengecek ulang peta digital di GPS-nya. Jalur ini, jalur Candi Angin, sudah resmi ditutup 5 tahun lalu karena seringnya pendaki hilang tanpa jejak. Namun ambisi Bagas untuk membuat konten eksklusif tentang situs purbakala yang belum terjamah memaksa mereka mengambil resiko ini. Sebelum mereka melangkah melewati gerbang hutan, seorang kakek tua penjaga warung di kaki gunung, Mbah Kromo, menahan lengan Arya. Cengkraman tangan kakek itu kuat sekali, kontras dengan tubuh rentanya. Matanya yang keruh menatap tajam ke arah tas carrier mereka. "Le, dengerin Mbah," suaranya parau dan bergetar. "Kalau nanti di tengah alas alias hutan, kalian nemu barang, entah itu emas, keris, atau cuma kain sobekan, jangan diambil, jangan dipindah, jangan disentuh." Arya mengangguk sopan. "Inggih Mbah, kami cuma mau lewat, nggak akan ganggu." "Satu lagi," tambah Mbah Kromo, kali ini sambil melirik ke arah Bagas yang sedang sibuk merekam vlog dengan kamera HP-nya. "Kalau dengar suara gamelan, jangan dicari sumbernya. Pura-pura tulis saja. Itu tandanya mereka lagi hajatan." Peringatan itu terdengar klise bagi Bagas. Dia hanya tertawa kecil sambil membisikkan kata mitos ke kamera. Mereka tidak tahu, peringatan Mbah Kromo bukan sekedar tahayul, melainkan aturan bertahan hidup yang ditulis dengan darah pendaki-pendaki sebelumnya. Dengan langkah mantap namun hati yang sedikit gentar, Arya memimpin doa. Lalu mereka melangkah masuk ke dalam mulut hutan yang gelap, meninggalkan keamanan peradaban di belakang punggung mereka. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa malam itu tercium sedikit anyir. 3 jam perjalanan berlalu, hutan di jalur ini terasa jauh lebih rapat dan lembab dibandingkan jalur pendakian umum. Pohon-pohon besar yang akar-akarnya menonjol keluar tanah seolah menjadi tangga alami yang menyulitkan langkah. Tidak ada sampah plastik, tidak ada bekas perapian pendaki lain. Murni hutan liar. Citra, yang posisinya berada di tengah barisan, beberapa kali berhenti mendadak. Dia merasa ada banyak mata yang mengawasi mereka dari balik rimbunnya semak belukar. Tapi setiap kali dia menoleh, hanya kegelapan yang membalas tatapannya. Menjelang tengah malam, mereka sampai di sebuah tanah datar yang cukup luas. Anehnya bersih dari pohon besar. Arya menyuruh break sebentar. Saat senter mereka menyapu area sekitar, Denny berteriak kaget. "Woi, apaan tuh?" Cahaya senter Denny menyorot ke sebuah struktur batu di ujung tanah datar itu. Mereka mendekat dengan waspada. Itu bukan sekedar tumpukan batu. Itu adalah reruntuhan sebuah pendopo atau panggung tua. Tiang-tiang kayunya sudah lapuk dimakan rayap dan lumut, tapi struktur atapnya masih tegak berdiri miring. Yang membuat bulu kudut berdiri adalah apa yang ada di atas panggung itu. Seperangkat alat musik gamelan Jawa lengkap, gong, bonang, saron, kendang, tergeletak di sana. Semuanya berkarat, tertutup lumut tebal dan sarang laba-laba. Pemandangan itu sangat surrealis. Siapa yang niat banget menggotong alat musik seberat ratusan kilo ke tengah hutan rimba di ketinggian 2000 mdpl ini? Gila, ini konten mahal bro, seru Bagas girang. Dia langsung naik ke atas panggung rapuh itu, mengabaikan struktur kayu yang berderit protes.
Arya mau melarang, tapi Bagas sudah sibuk merekam close-up gong besar yang permukaannya sudah retak. Udara di sekitar pendopo itu terasa jauh lebih dingin, menusuk sampai ke tulang, dan sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam, kesunyian yang tidak wajar. Arya berdiri di pinggir panggung, mengawasi Bagas dengan perasaan tidak enak. "Gas, udahlah, kita camp agak jauh dari sini. Perasaan gue nggak enak," kata Arya setengah berbisik. Citra juga terlihat pucat. Dia memegangi lengan jaket Denny erat-erat. "Bentar ya, dikit lagi," jawab Bagas. Saat Bagas melangkah ke bagian belakang panggung, kakinya tersandung sebuah kotak kayu ukiran yang tertutup debu. Penasaran, tangan jahil Bagas membuka kotak itu. Di dalamnya terlipat rapi sebuah kain. Bukan kain biasa, itu adalah sampur atau selendang penari berwarna hijau pupus, hijau muda, dengan sulaman benang emas di pinggirannya. Anehnya, selendang itu bersih, tidak ada debu, tidak ada noda, tidak dimakan rayap. Warnanya masih cerah berkilau seolah baru ditenun kemarin sore. Aroma wangi bunga melati dan kantil yang sangat kuat langsung menyeruak keluar dari kotak itu, mengalahkan bau apek hutan. "Wih, cakep bener ini, buat oleh-oleh atau properti foto estetik," gumam Bagas. Tanpa pikir panjang dan melupakan peringatan Mbah Kromo, Bagas langsung mengambil selendang itu. "Gas, jangan diambil!" teriak Citra tiba-tiba, suaranya melengking histeris. Bagas kaget, tapi dia malah menyembunyikan selendang itu ke saku samping tas carriernya. "Santai, Cit, cuma kain doang, sayang kalau dibiarin busuk di sini." Tepat saat selendang itu masuk ke tas Bagas, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah puncak gunung. Angin itu mematikan lilin yang sempat dinyalakan Denny dan membuat gong besar di belakang Bagas berbunyi sendiri. Gong! Suaranya rendah, panjang, dan bergema, seolah-olah baru saja dipukul oleh tangan tak kasat mata. Burung-burung gagak yang tidak tahu dari mana asalnya berterbangan keluar dari pepohonan sambil berkoak-koak panik. Hutan itu marah. "Udah, cabut, kita jalan lagi sekarang," perintah Arya tegas. Dia tidak mau bermalam di dekat pendopo gamelan itu. Bagas turun dari panggung dengan wajah cengengesan, merasa menang karena dapat harta karun. Mereka melanjutkan perjalanan menjauhi area itu, mencari tempat camp yang lebih aman. Namun baru berjalan sekitar 15 menit, Bagas mulai mengeluh. Bentar, carrier gue kok berat banget ya?" Bagas membungkuk, napasnya ngos-ngosan parah. Padahal isi tasnya standar, paling cuma 15 kilogram. Tapi Bagas merasa seolah-olah dia sedang menggendong beban 50 kilogram. Kakinya gemetar menahan beban. "Perasaan lo doang kali, efek capek," sahut Denny sambil menyodorkan botol air. Bagas menggeleng. "Enggak, Den, beneran berat, kayak ada yang nemplok." Citra yang berjalan di belakang Bagas hanya diam. Dia tidak berani bilang apa yang dia lihat. Citra melihat di atas tas carrier Bagas ada sosok bayangan hitam kecil yang sedang duduk jongkok. Sosok itu tidak jelas bentuknya, tapi tangannya yang panjang memeluk leher Bagas. Citra memejamkan mata, membaca doa sebisa mungkin, berharap penglihatannya salah. Selain beban fisik, aroma bunga melati yang tadi tercium dari kotak selendang itu tidak hilang. Baunya justru makin menyengat, mengikuti kemanapun mereka melangkah. Baunya bukan wangi segar, tapi wangi yang berat dan bikin pusing, mirip wangi kamar mayat yang ditaburi bunga. "Kalian cium bau melati nggak sih?" tanya Denny polos. "Diem, Den, jalan aja terus," potong Arya cepat. Arya juga menciumnya, dan dia tahu artinya. Dalam mitos gunung, wangi-wangian yang menyengat berarti ada sosok yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Sangat dekat, mungkin tepat di sebelah kuping mereka. Akhirnya mereka menemukan tanah datar di bawah pohon beringin besar. Pilihan yang buruk sebenarnya, tapi mereka sudah terlalu lelah. Tenda didirikan. Mereka masak mie instan dengan cepat, makan tanpa banyak bicara, lalu masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Suasana sangat tegang. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Arya terbangun karena merasa sesak napas. Tenda terasa pengap. Di luar kabut tebal sudah turun menyelimuti area perkemahan. Dalam keheningan itu, sayup-sayup terdengar suara. Nung, ning, nung, ning. Suara gamelan, jelas sekali. Iramanya pelan, mistis dan menyayat hati. Suara saron beradu dengan bonang. Arya menahan napas. Suara itu bukan dari jauh. Suaranya terdengar mengelilingi tenda mereka.
seolah-olah rombongan pemusik gamelan itu sedang main konser mengitari tenda. Lalu terdengar suara senandung wanita, nyinden. Lingsir wengi, sepi durung bisa nendro. Suaranya halus, tinggi, meliuk-liuk indah tapi bikin merinding. Itu bukan rekaman, itu suara live. Arya melilik ke sebelah kirinya. Bagas yang tidur di sebelahnya, matanya terbuka lebar menatap langit-langit tenda. Tapi tatapan Bagas kosong. Dan yang lebih mengerikan, jari-jari tangan Bagas bergerak-gerak sendiri. Jari-jarinya melentik, menekuk, meniru gerakan tangan penari Jawa. Klik, klik. Bunyi tulang jari Bagas yang dipaksa menekuk ke arah yang tidak wajar terdengar di kesunyian tenda. Bagas tidak sadar, dia sedang diajari menari oleh pemilik selendang yang dia curi. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Kabut tebal berwarna putih susu menyelimuti hutan, membuat jarak pandang hanya tersisa 2 meter. Matahari seolah enggan menembus atap hutan yang rapat itu. Arya membangunkan teman-temannya dengan kasar. "Bangun, kita turun sekarang. Gak usah masak sarapan, makan roti aja sambil jalan," perintah Arya. Dia melihat kondisi Bagas yang semakin mengkhawatirkan. Wajah Bagas pucat pasi seperti mayat yang darahnya sudah disedot habis. Bibirnya membiru dan matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal. Anehnya, Bagas tidak mengeluh sakit. Dia hanya diam, menatap kosong ke depan dan bergerak kaku seperti boneka kayu. Mereka mulai berjalan menuruni bukit mengikuti tanda pita kuning yang Arya ikat di pohon saat naik kemarin. Arya yakin arahnya benar. Logikanya kalau turun gunung pasti jalanan menurun. Namun setelah 2 jam berjalan menembus semak berduri dan akar pohon, Citra berhenti mendadak. "Yah, coba lihat pohon itu," tunjuk Citra dengan tangan gemetar. Di batang pohon pinus besar di depan mereka, ada terikat pita kuning milik Arya. Di bawahnya ada bekas bungkus mie instan yang mereka makan semalam. Mereka kembali ke tempat camp yang sama. "Nggak mungkin, kompas gue bilang kita ke utara, arah turun." Arya memukul kompasnya dengan frustasi. Jarum kompas itu berputar liar tidak mau menunjuk arah utara yang pasti. Denny mulai menangis ketakutan. "Kita diputerin ya, kita disesatin. Mbah Kromo bener, kita nggak boleh pulang." Sementara itu, Bagas yang berdiri di belakang mereka tiba-tiba terkekeh pelan. "Belum selesai, pentasnya belum selesai," gumamnya dengan suara yang bukan suaranya. Suaranya lembut, feminin, tapi berat. Karena panik, Arya memutuskan untuk menerobos jalur potong kompas, mengabaikan jalur setapak yang menipu. Mereka harus turun bagaimanapun caranya sebelum malam datang lagi. Namun perjalanan kali ini terasa jauh lebih lambat karena Bagas. Cara jalan Bagas berubah drastis. Dia tidak lagi menapakkan seluruh kakinya ke tanah. Bagas berjalan jinjit. Iya, jinjit sepenuhnya di atas tanah hutan yang tidak rata, berbatu dan licin. Tumitnya tidak menyentuh tanah sama sekali. "Gas, napak yang benar, nanti kaki lu keseleo," bentak Arya yang menarik tangan Bagas. Tapi Bagas tidak menggubris. Tubuhnya meliuk-liuk aneh saat berjalan. Bahunya sesekali terangkat menyentak. Kepalanya menggeleng patah-patah ke kiri dan kanan, pacak gulu dalam tari Jawa. Seolah-olah dia sedang menari diiringi musik yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Tiba-tiba, Bagas berhenti. Tubuhnya kejang. Krek! Suara tulang patah terdengar nyaring. Lengan kiri Bagas memutar ke belakang dengan sudut yang mustahil dilakukan manusia normal. Siku tangannya menekuk ke dalam. "Ah!" Bagas menjerit kesakitan. Air matanya muncrat. "Sakit! Tangan gue gerak sendiri! Tolongin gue ya!" Bagas menangis histeris karena rasa sakit fisik. Tapi tubuhnya terus bergerak. Lengan kanannya ikut memutar. Krek! Tulangnya bergeser lagi untuk membentuk pose tarian yang sempurna. Citra melihat sosok wanita transparan berwajah rata sedang berdiri tepat di belakang Bagas, memegang kedua tangan Bagas dan menekuk-nekuknya paksa layaknya dalang memainkan wayang kulit. "Dia mau pakai badan Bagas buat nari ya, tulang Bagas dipatahin biar lentur," bisik Citra horor. Di tengah kepanikan mengurus Bagas yang tangannya sudah patah tapi masih terus bergerak menari, kabut di depan mereka sedikit tersingkap. Denny melihat cahaya samar-samar berwarna oranye kekuningan. "Ada warung ya, ada lampu Petromax," teriak Denny penuh harap. Arya skeptis, mana mungkin ada warung di tengah hutan belantara yang jalurnya sudah ditutup 5 tahun lalu. Tapi logikanya kalah oleh rasa putus asa.
Mereka butuh bantuan, mereka butuh air karena persediaan minum tinggal setengah botol. Mereka memapah Bagas mendekati cahaya itu. Benar saja, di bawah pohon beringin tua berdiri sebuah gubuk kayu reyot. Di depannya tergantung lampu minyak kuno. Di dalam gubuk, duduk seorang wanita tua dengan kebaya lurik lusuh, membelakangi mereka, sedang mengaduk panci besar yang mengepulkan asap wangi. "Permisi, Mbah. Numpang istirahat. Teman saya sakit," sapa Arya sopan. Wanita tua itu tidak menoleh, tapi dia menjawab dengan bahasa Jawa halus. "Monggo, Nak Mas. Silahkan duduk. Sebentar lagi tamu undangannya datang. Harus siap-siap." Arya merinding. Tamu undangan? Di meja kayu yang lapuk sudah tersaji 4 cangkir teh hangat dan piring berisi jajanan pasar, klepon, cenil, dan ketan hitam. Semuanya terlihat segar dan menggugah selera bagi para pendaki yang kelaparan. Bagas yang sedang kesakitan tiba-tiba tenang, matanya melotot menatap makanan itu. "Laper," desisnya. Dia langsung menyambar salah satu kue klepon hijau itu. Citra merasakan hawa yang sangat jahat dari warung ini. Bau di sini bukan bau makanan, tapi bau tanah kuburan basah yang sangat menyengat. "Jangan dimakan, Gas!" Citra menepis tangan Bagas. Kue klepon itu jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, ilusi itu hancur. Kue klepon yang terlihat lezat itu berubah wujud menjadi gumpalan tanah liat bulat yang dikerumuni belatung putih. Bagas meraung marah. "Makanan gue!" Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Arya dan Denny mundur ketakutan. Mereka melihat cangkir teh yang tadi mengepulkan asap wangi melati, kini isinya berubah menjadi cairan merah kental yang amis. Darah. Potongan-potongan daging busuk mengambung di dalamnya. Wanita tua penjaga warung itu perlahan memutar tubuhnya menghadap mereka. Wajahnya hancur. Separuh kulit wajahnya mengelupas menampakkan tulang tengkorak. Matanya hanya rongga hitam kosong. Mulutnya menyeringai lebar sampai ke telinga, meneteskan air liur hitam. "Kenapa tidak dimakan? Nanti lemes loh pas menari." Suaranya parau dan menusuk telinga. Tiba-tiba, gubuk warung itu berguncang hebat. Atapnya runtuh. Warung itu menghilang lenyap di telan kabut, menyisahkan mereka yang ternyata sedang berdiri di pinggir jurang terjal. Kalau saja tadi mereka duduk di kursi warung itu, mereka pasti sudah jatuh ke dasar jurang sedalam ratusan meter. "Itu bukan warung ya," kata Arya gemetar. "Itu gerbangnya, kita udah masuk ke alam mereka." Malam kembali turun dengan cepat, seolah waktu dipercepat di gunung ini. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh karena kaki Bagas sekarang membengkak besar dan berubah warna menjadi ungu lebam. Tulang keringnya sepertinya retak karena dipaksa berjalan jinjit seharian. Mereka meringkuk di balik akar pohon besar, tanpa tenda, tanpa api unggun. Korek api Denny basah misterius. Bagas dibaringkan di tanah, napasnya satu-satu. Tiba-tiba, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini sangat keras dan keos. Temponya cepat, berantakan, dan memekakkan telinga. Gong! 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 Dari kegelapan hutan, muncul sosok itu. Dia melayang setinggi 2 meter dari tanah. Seorang wanita dengan pakaian penari Jawa lengkap, kemben beludur hitam, kain batik parang rusak, dan hiasan kepala emas yang berkilauan. Satu hal yang hilang, wajahnya. Wajah sinden itu rata, hanya kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, tapi suara sinden keluar keras dari arahnya. "Mereneo, Mereneo, kesinilah, kesinilah." Sosok itu turun perlahan mendekati Bagas. Tangannya yang berkuku panjang hitam terulur, memegang kaki Bagas. Saat tangan itu menyentuh kulit Bagas, sebuah selendang hijau, selendang yang sama persis yang dicuri Bagas, muncul melilit leher Bagas. Selendang itu mengetat, menarik tubuh Bagas untuk bangkit berdiri. Bagas yang kakinya patah, dipaksa berdiri tegak oleh kekuatan gaib itu. Dia menjerit tanpa suara karena lehernya terkecik. Tubuhnya mulai bergerak mengikuti irama gamelan yang gila, menari bersama sinden tanpa wajah di tengah hutan yang gelap gulita. "Ambil selendangnya ya, kita harus balikin selendang itu ke kotak itu," teriak Citra sadar. Itu satu-satunya cara menghentikan kutukan ini, tapi kotak itu ada di panggung yang entah ada di mana sekarang. Situasi di bawah pohon beringin itu kacau balau. Bagas terus merontah, tubuhnya meliuk-liuk kasar melawan gravitasi, dipaksa menari oleh kekuatan tak kasat mata, meski tulang kakinya sudah retak parah. Suara gamelan di telinga mereka semakin bising, seolah mengejek ketidakberdayaan mereka. "Kita harus balikin selendang itu ke panggung awal. Gue yakin itu kuncinya," teriak Citra mengatasi suara angin. Dia menunjuk ke arah kegelapan hutan yang pekat.
Gue bisa rasain energinya dari sana. Panggung itu manggil. Arya mengangguk setuju. Dia merogoh saku samping tas carrier Bagas yang tergeletak di tanah. Tangannya menyentuh kain halus itu. Anehnya, selendang hijau itu terasa panas membara di tangan Arya, seperti memegang bara api yang dibungkus sutra. Ada denyutan halus dari kain itu, seolah benda mati itu punya detak jantung. Den, dengerin gue. Arya mencengkeram bahu Denny yang menangis ketakutan. Lu jagain Bagas di sini. Ikat dia ke pohon pakai tali webbing. Jangan biarin dia lari ke jurang. Gue sama Citra bakal cari panggung itu buat balikin selendang sialan ini. Denny menggeleng panik. Jangan tinggalin gue ya. Gue takut. Lihat Bagas, dia bukan manusia lagi. Kita nggak punya pilihan. Kalau selendang ini nggak dibalikin sebelum subuh, kita semua mati di sini, bentak Arya. Dengan berat hati mereka mengikat tubuh Bagas yang terus menarik ke batang akar beringin. Bagas meraung, suaranya berubah menjadi geraman wanita yang marah. Jangan bawa pergi selendangku, pentas belum selesai. Arya dan Citra berlari menembus kabut, meninggalkan Denny sendirian bersama sahabatnya yang sedang kerasukan. Itu adalah keputusan terberat yang pernah Arya buat. Sepeninggal Arya dan Citra, kesunyian hutan terasa ribuan kali lebih mencekam bagi Denny. Dia duduk memeluk lutut di depan Bagas yang terikat. Bagas sudah berhenti meronta. Dia kini berdiri diam, terikat di pohon dengan kepala tertunduk lemas. Denny mencoba menyalakan sisa lilin, tapi apinya langsung mati tertiup angin yang tidak wajar. Gelap gulita, hanya cahaya bulan samar yang menembus celah daun. Gas, lu masih di situ kan? Bisik Denny gemetar. Bagas tidak menjawab, tapi perlahan kepala Bagas terangkat. Dia menyeringai lebar, matanya melotot ke arah bahu kiri Denny. Ramai ya, Den? Bisik Bagas dengan suara wanita centil. Denny merinding. Apaan yang ramai? Kita cuma berdua. Itu loh, di belakang kamu. Banyak sekali yang datang nonton. Mereka suka. Mereka nunggu giliran kamu menari. Denny memberanikan diri menoleh ke belakang perlahan. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di batas kegelapan hutan, di antara bayang-bayang pohon pinus, Denny melihat puluhan pasang mata merah menyala. Sosok-sosok hitam tinggi besar berdiri mengelilingi tempat mereka berdua. Mereka diam, menonton. Lalu terdengar suara tepuk tangan. Plok, plok, plok. Tepuk tangan yang lambat, kaku dan kering. Suara telapak tangan yang beradu tanpa daging seperti tulang ketemu tulang. Pergi, pergi kalian. Denny melempar batu ke arah bayangan itu sambil menangis histeris. Tapi sosok-sosok itu malah maju selangkah demi selangkah mendekat. Mereka bukan hantu sembarangan. Mereka adalah penonton abadi hutan ini. Arwah para pendaki yang hilang dan tersesat sebelumnya, yang kini terjebak menjadi budak panggung sinden rimba. Dan mereka butuh teman baru. Sementara itu, Arya dan Citra berlari setengah mati mengikuti insting Citra. Jalur yang mereka lewati terasa asing, padahal mereka yakin baru saja lewat sini kemarin sore. Hutan seolah mengubah bentuknya sendiri, shifting forest. Akar-akar pohon bergerak menjegal kaki mereka, ranting-ranting tajam menggores wajah. Itu ya, di sana, tunjuk Citra. Di sebuah tanah lapang yang berkabut, struktur panggung tua itu terlihat. Namun ada yang berbeda. Saat mereka mendekat dengan senter, Arya hampir muntah. Kemarin, panggung itu berisi alat musik gamelan besi berkarat. Malam ini wujud aslinya terlihat. Gong besar itu ternyata bukan terbuat dari perunggu, melainkan dari kulit manusia kering yang direntangkan pada lingkaran tulang rusuk raksasa. Alat pemukul saron dan bonang bukanlah kayu, melainkan tulang paha manusia yang masih ada sisa-sisa daging membusuknya. Dan kendang itu terbuat dari rongga perut mayat yang dijahit kasar. Bau anyir darah dan nanah menguar kuat dari panggung itu. Ini adalah instrumen kematian. Mereka mainin musik pakai mayat pendaki yang hilang ya. Citra menutup hidungnya, matanya berair menahan ngeri. Di tengah panggung, kotak kayu ukiran tempat selendang itu berasal masih terbuka. Kotak itu bergetar hebat, seolah memanggil anaknya untuk pulang. Cepetan ya, taruh selendangnya, desak Citra. Dia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk punggungnya. Sang sinden tanpa wajah sudah menyadari kedatangan mereka. Dia sedang menuju ke sini. Arya melompat naik ke atas panggung terkutuk itu. Kayu-kayu rapuh berderit ngeri di bawah kakinya, seolah lantri panggung itu terbuat dari tulang belulang yang rapuh. Dia mengeluarkan selendang hijau dari saku celananya. Tiba-tiba, angin puting beliung kecil muncul di tengah panggung, tepat di depan Arya. Angin itu berputar kencang membawa daun kering dan debu, lalu memadat membentuk siluet wanita.
Sinden tanpa wajah itu muncul. Dia melayang di depan kotak kayu itu, menghalangi Arya. Meskipun tidak punya wajah, Arya bisa merasakan tatapan murka darinya. Di balik aneh, nanging nyawamu Carrie. Dikembalikan, tapi nyawamu ditinggal. Suara itu menggema langsung di otak Arya, bikin kepalanya serasa mau pecah. Tubuh Arya terpental ke belakang seolah ditampar tangan gajah. Dia jatuh berguling, selendang itu terlepas dari tangannya. "Arya!" jerit Citra. Citra yang memiliki bakat spiritual nekat naik ke panggung. Dia tidak melawan secara fisik, tapi dia mulai melantunkan ayat-ayat suci dan mantra pelindung yang diajarkan neneknya. Sinden itu berjerit, suaranya melengking menyakitkan telinga. Perhatiannya teralihkan ke Citra. "Sekarang ya, masukin kotaknya," teriak Citra sambil menahan rasa sakit di dadanya, seolah jantungnya diremas. Arya merangkak, menyambar selendang itu. Dengan sisa tenaga dia menerobos angin kencang, menghindari kuku-kuku tajam sinden yang menyabet udara, dan melempar selendang itu masuk ke dalam kotak kayu. Brak! Arya membanting tutup kotak itu hingga tertutup rapat. Seketika, suara gamelan berhenti total. Angin mati. Hening. Sinden itu lenyap menjadi asap tipis yang tersedot masuk ke dalam kotak. Keheningan hutan pasca ritual itu justru lebih menakutkan. Arya dan Citra terengah-engah di atas panggung, tubuh mereka penuh luka gores dan memar. Tapi mereka tidak bisa istirahat. "Denny, Bagas," gumam Arya, "kita harus balik ke mereka." Mereka berlari kembali ke tempat Denny dan Bagas ditinggalkan. Kali ini, jalurnya terasa normal, tidak ada lagi pohon yang berubah posisi. Kabut pun mulai menipis seiring datangnya cahaya subuh yang remang-remang. Sesampainya di bawah pohon beringin, pemandangan yang menyambut mereka membuat lutut Arya lemas. Bagas masih terikat di pohon. Dia pingsan, wajahnya pucat pasi, tapi terlihat damai. Dia sudah tidak meronta atau menari lagi. Ikatan tali webbing di tubuhnya masih utuh, tapi Denny tidak ada. Denny!" panggil Arya panik. Dia mengelilingi pohon itu. Nihil, hanya ada jejak sepatu Denny yang terseret di tanah, mengarah masuk ke dalam semak belukar yang gelap, menjauh dari jalur pendakian. Jejak seretan itu disertai cakar-cakar tangan Denny di tanah, tanda bahwa dia ditarik paksa saat berusaha bertahan. Bagas perlahan sadar, dia mengerang kesakitan karena tulang-tulang kakinya yang patah, baru terasa sakitnya sekarang setelah pengaruh gaibnya hilang. "Sakit, ya Allah, kaki gue," rintih Bagas. Lalu matanya membelalak saat melihat Arya. "Ya, Denny mana?" "Gue nggak tahu, Gas. Pas gue balik, dia udah nggak ada," jawab Arya lemas. Bagas menangis, bibirnya gemetar. "Tadi, pas kalian pergi, mereka datang. Penontonnya banyak banget. Mereka bilang tarian gue jelek. Mereka butuh penabuh gendang baru. Mereka bawa Denny ya. Mereka bawa Denny buat gantiin gue." Arya terduduk lemas di tanah. Selendang sudah kembali, sinden sudah pergi. Tapi hutan itu tidak pernah melepaskan mangsanya tanpa ganti rugi. Nyawa dibayar nyawa. Satu selamat, Bagas, satu diambil, Denny. Matahari mulai sedikit mengintip dari ufuk timur, tapi cahayanya redup seolah enggan menyinari tragedi di bawah pohon beringin itu. Arya berdiri di persimpangan keputusan yang paling mematikan dalam hidupnya. Di depannya, Bagas tergeletak tak berdaya dengan kaki yang patah dan membengkak ungu. Bagas butuh medis segera, atau kakinya harus diamputasi, atau lebih buruk, infeksi akan membunuhnya. Di sisi lain, jejak seretan tubuh Denny mengarah ke kegelapan hutan yang semakin dalam, menuju tempat yang bahkan burung pun enggan terbang di atasnya. "Cit," suara Arya serak, matanya menatap tajam ke arah Citra. "Gue nggak bisa ninggalin Denny. Dia diambil gara-gara kita lalai. Itu tanggung jawab gue sebagai ketua." Citra menangis, menggelengkan kepalanya. "Itu bunuh diri ya? Lo mau masuk ke sana sendirian, tanpa alat? Energinya di sana beda ya. Itu bukan hutan lagi." Arya berlutut, mengecek nadi Bagas. Masih ada, meski lemah. Dia menyerahkan sisa air minum dan pisau lipatnya ke Citra. "Lo jagain Bagas. Kalau sampai jam 9 pagi gue sama Denny nggak balik, kalian harus turun. Seret Bagas kalau perlu. Jangan tunggu gue. Paham?" "Arya." "Paham, Citra," bentak Arya. Ini pertama kalinya dia membentak Citra, semata-mata agar gadis itu mau mendengarkan logika bertahan hidup. Citra akhirnya mengangguk sambil mengisak.
Tanpa menoleh lagi, Arya berlari mengikuti jejak seretan tubuh Denny. Jejak itu aneh, tanah di sekitarnya seperti dicakar-cakar dan ada lendir hitam yang mulai mengering di dedaunan. Arya masuk ke dalam kabut, meninggalkan dunia manusia menuju dunia yang seharusnya tidak boleh dimasuki orang hidup. Jejak Denny membawa Arya mendaki tebing curam yang licin. Napas Arya memburu, jantungnya berdegup kencang seirama dengan adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Setelah setengah jam mendaki, Arya sampai di sebuah tanah lapang yang luas di punggung gunung. Arya tertegun, hutan sunyi itu tiba-tiba berubah menjadi ramai. Di tanah lapang itu, Arya melihat puluhan, mungkin ratusan sosok sedang beraktivitas layaknya pasar tradisional. Ada yang duduk menggelar dagangan berupa onggokan tanah dan batu, ada yang berjalan mondar-mandir. Inilah pasar setan. Legenda yang selama ini cuma Arya dengar dari cerita senior, kini terpampang nyata di depan matanya. Anehnya, suasana pasar itu hening. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada suara langkah kaki. Semuanya bisu. Sosok-sosok itu terlihat seperti manusia biasa dari jauh. Tapi begitu Arya menyipitkan mata, dia melihat kejanggalan. Ada yang kakinya terbalik, ada yang lehernya berlubang, ada yang wajahnya rata. Mereka adalah arwah-arwah penasaran yang terjebak di gunung ini selamanya. Arya merunduk di balik semak, matanya liar mencari Denny. Di tengah keramaian pasar itu, di dekat sebuah batu besar yang menyerupai singgasana, Arya melihatnya. Denny duduk bersila, matanya terbuka lebar tapi putih semua. Tangannya memegang dua buah tulang paha manusia. Di depannya ada sebuah batu pipih. Denny memukulkan tulang itu ke batu. Tak, tung, tak, tung. Denny sedang bekerja. Dia menjadi penabuh gamelan bagi pasar gaib ini. Wajah Denny pucat pasi, air liur menetes dari mulutnya yang tersenyum kaku. Dia terlihat bahagia, tapi itu kebahagiaan yang dipaksakan oleh sihir. Arya tahu dia tidak bisa main kasar. Dia sendirian melawan ratusan hantu. Dia harus nekat. Arya berjalan keluar dari persembunyiannya, langsung menuju ke tengah pasar. Anehnya, hantu-hantu itu tidak menyerangnya. Mereka hanya menyingkir, memberi jalan, menatap Arya dengan tatapan lapar dan iri. Mereka mencium bau hidup yang kuat dari Arya. Sampai di depan Denny, Arya mengguncang bahu temannya. "Den, sadar Den, kita pulang!" teriak Arya. Denny tidak bergeming. Tangannya terus memukul batu dengan tulang. Iramanya makin cepat. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi Arya. Sosok tinggi hitam setinggi 3 meter, dengan mata merah menyala dan taring mencuat keluar, berdiri di belakang Denny. Ini adalah Genderuwo, penjaga pasar ini. Dia sudah milik kami. Suara Genderuwo itu berat, bergema di dalam rongga dada Arya. Temanmu yang satu, Bagas, menolak menari. Jadi yang ini harus menggantikannya bermain musik. Keseimbangan harus dijaga. Arya gemetar, kakinya lemas, tapi dia memaksakan diri berdiri tegak. Dia ingat kata Mbah Kromo, jangan tunjukkan rasa takut, atau kamu akan dimakan. Dia belum mati, tantang Arya. Dia masih punya nafas. Kalian gak berhak ambil dia. Saya sudah balikin selendangnya. Urusan kita sudah selesai. Selendang itu milik Sinden. Ini wilayahku, jawab makhluk itu. Kalau mau dia kembali, harus ada yang menggantikan. Genderuwo itu menunjuk ke arah Arya. Dia minta barter. Nyawa Arya ganti nyawa Denny. Arya menatap Denny yang mulai kurus kering dalam hitungan jam. Energinya disedot habis. Arya memejamkan mata, lalu dia berteriak lantang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan Arya memecah keheningan pasar setan. Para hantu menjerit kepanasan, menutup telinga mereka. Pasar itu berguncang. Ilusi keramaian itu mulai retak. Denny tersentak kaget, tulang di tangannya terlepas. Ini kesempatan. Arya menyambar tangan Denny dan menariknya lari sekuat tenaga. "Lari Den, jangan nengok belakang, lari!" teriak Arya sambil menyeret Denny yang masih linglung. Pasar setan di belakang mereka mengamuk. Tanah lapang itu berguncang hebat seperti gempa bumi. Suara teriakan ribuan arwah menggema, memanggil-manggil nama mereka berdua. "Jangan pergi, temani kami!" Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang satu persatu, berusaha menghalangi jalan. Tanah yang mereka pijak berubah menjadi lumpur hisap yang bau bangkai. Denny sempat terjatuh,
Kakinya ditarik oleh tangan-tangan pucat yang keluar dari dalam tanah. "Tolong ya, mereka nahan gue!" jerit Denny. Arya berbalik, menebas tangan-tangan hantu itu dengan sisa tenaga, lalu menarik keras baju Denny. "Bangun! Lawan, Den! Kalau lu nyerah di sini, lu bakal jadi budak mereka selamanya." Mereka berlari menuruni tebing curam, terpleset, berguling menabrak akar pohon. Luka gores di sekujur tubuh sudah tidak terasa perih lagi. Adrenalin mematikan rasa sakit. Di kejauhan, terlihat pohon beringin tempat Citra dan Bagas menunggu. Citra sudah siap dengan posisi memapah Bagas. "Lari ya! Tanahnya longsor!" teriak Citra histeris. Di belakang Arya dan Denny, tebing tempat pasar setan tadi runtuh. Longsoran tanah bercampur batu besar menggelinding mengejar mereka. Gunung itu marah karena mainannya kabur. Dengan lompatan terakhir, Arya dan Denny berhasil mencapai area akar beringin yang lebih kokoh. Tepat beberapa detik sebelum jalur di belakang mereka tertimbun longsoran tanah merah yang mengubur segalanya. 2 hari kemudian, berita tentang 4 pendaki yang selamat dari longsor di gunung nonaktif itu masuk koran lokal kecil, tapi tidak viral. Tim SAR menemukan mereka dalam kondisi mengenaskan di dekat pos 1. Mbah Kromo, si penjaga warung di kaki gunung, hanya menggelengkan kepala saat melihat mereka ditandu turun. Dia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya seolah berkata, "Sudah kubilang." Kondisi mereka parah. Kaki Bagas harus dioperasi pasang pen, dan dia divonis cacat permanen. Tidak akan bisa mendaki gunung lagi seumur hidupnya. Tulangnya remuk dengan pola yang aneh, seperti dipelintir paksa berulang kali. Arya dan Citra mengalami trauma berat, sering terbangun tengah malam karena mimpi dikejar bayangan hitam. Tapi yang paling berubah adalah Denny. Secara fisik, Denny sehat, tidak ada luka serius, tapi jiwanya ada yang tertinggal di atas sana. Denny jadi pendiam. Dia sering melamun menatap kosong. 1 bulan setelah kejadian, Arya menjenguk Denny di rumahnya. Kamar Denny gelap, gorden tertutup rapat. Denny duduk di pojok kasur, menghadap tembok. "Den, gimana kabar lu? Udah mendingan?" tanya Arya pelan. Denny tidak menoleh, tapi tangan kanannya bergerak. Jari telunjuk dan tengahnya mengetuk-ngetukkan pinggiran kasur kayu. Tak, tung, tak, tung. Iramanya konstan. Irama gamelan yang sama persis yang Arya dengar di pasar setan. "Den," panggil Arya lagi. Bulu kuduknya meremang. Denny perlahan menoleh, dia tersenyum. Senyum yang bukan milik Denny. Senyum kaku penghuni pasar setan. "Gamelannya belum selesai ya," bisik Denny pelan. Matanya melirik ke sudut kamar yang kosong. "Mereka ikut turun. Iya, mereka bilang mainku bagus. Mereka mau dengerin terus setiap malam." Arya mundur ketakutan. Di sudut kamar yang gelap itu, samar-samar Arya melihat sepasang mata merah menyala sedang menonton Denny bermain musik. Mereka memang berhasil turun gunung, tapi mereka tidak pernah benar-benar pulang sendirian. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.